Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faldi Yudanto, NIM S1S1188064. Di video ini, saya akan membahas mengenai algoritma dan pemrograman, di mana isinya itu akan terbagi menjadi beberapa hal. Jadi isinya itu, yang pertama ada meliputi algoritma if, yang kedua itu algoritma switch, yang ketiga itu algoritma looping, dan yang keempat itu adalah algoritma nested if, seperti itu. Oke, jadi isinya itu antara lain akan ada sebuah soal dengan meliputi sebuah flowchart yang dimana kedua hal tersebut saya akan ubah menjadi bahasa pemrograman C++. Oke, kita langsung saja. Di sini yang pertama itu ada 4 soal mengenai algoritma if. Oke, kita langsung saja di soal pertama, yaitu buat algoritma dan program untuk menentukan apakah nilai yang dimasukkan ganjil atau genap. Oke, kita langsung saja buat. Oh iya, sebelumnya ini dia flowchart-nya, di mana itu kita akan memulainya. Pertama, sudah itu kita inputkan sebuah nilai. Sudah itu kita akan proses, di mana itu dari hasil sisanya itu sama dengan nilai modulus 2. Seperti itu. Lalu ada turun ke relasi, di mana itu ada dua kondisi, true atau false, seperti itu. Jika sisa sama dengan 1, maka jika itu betul, akan menampilkan ganjil, akan mengoutputkan ganjil. Jika salah, akan mengoutputkan genap, baru selesai, seperti itu. Oke, kita langsung saja buat. Input yes stream yes stream using name space std integer main return all integer nilai dan sisa. Oke, kita buat sebuah output, masukkan nilai sama dengan, baru kita buat sebuah inputan untuk memasukkan value nilai, value dalam variabel nilai. Oke, nilai. Oke. Itu kita buat proses yang dimana sisa sama dengan nilai modulus 2 modulo 2. Oke, kita buat kondisi dimana if sama dengan sisa dengan 1. Oke, kita masukkan input for, kita membuat output mana itu nilai sama dengan ganjil. Oke, kita copy paste saja. Else. Oke. Genap. Seperti itu. Kita save. Kita lihat hasilnya. Nilai bisa sama dengan make operator. Oh ya, salah. Harusnya seperti ini. Oke. Ini juga. Oke. Save. Kita coba run. Oke, kita tulis 5. 5 sama dengan ganjil. Jika nilai genap yang kita masukkan, contohnya 8. 8 sama dengan genap. Nah, itulah program dari if soal pertama. Sekarang kita ke berikutnya, if kedua.
Soal yang kedua itu adalah buat algoritma dan program untuk menentukan nilai terbesar dari dua nilai yang dimasukkan. Ini dia flowchart-nya. Mulai memasukkan A, B, C. Pertama kita akan mulai, setelah itu kita akan menginputkan nilai dari variabel A, B, C. Sudah itu akan ada relasi jika A lebih besar B dan A lebih besar daripada C, maka nilai terbesar itu A. Oh ya, sepertinya ini juga akan langsung menjawab soal nomor 3, di mana itu buat algoritma dan program untuk menentukan nilai terbesar dari 3 nilai yang dimasukkan, seperti itu. Jadi kurang lebih flowchart-nya sama seperti ini, tapi jika diibaratkan relasinya di sini tuh cuma ada dua saja variabel, di mana tuh A dan B. Dan relasinya itu hanya ada jika A lebih besar daripada B, maka yang akan muncul outputnya itu nilai terbesar adalah A. Nah, di relasi kedua itu jika B lebih besar daripada A atau langsung saja di sini fails, maka yang outputnya keluar itu adalah nilai terbesar adalah B, seperti itu. Oke, kita langsung saja buat programnya. Ini saya save dulu. Pas buat file baru. Oke, di sini LP. Sini kita tulis kedua. CPP. Oke. Jadi sini ada 2 A dan B saja. Itu kita memasukkan nilai A. Itu kita masukkan juga sini nilai B. Nah, ini kita akan keluar. Kita akan hapus maksudnya, sudah itu jika kalau if A lebih besar pada B, maka keluarnya adalah di sini kita tulis kita lihat kembali grafiknya dulu, nilai terbesar A, seperti itu saja, nilai terbesar A. Nah, sini L saja, nilai terbesar adalah B, seperti itu. Jadi kita tes dulu, kita run coba. Oke, kita masukkan nilai A itu pertama harus lebih besar pada B, 9. Itu kita masukkan sini 2. Dan yang muncul nilai terbesar A. Dan kita akan coba sebaliknya. Jika sampelnya A itu lebih kecil daripada nilai variabel B. Nilai B itu 6. Nilai terbesar B, seperti itu. Nah, kita lanjut ke soal ketiga. Nah, soal ketiga itu kurang lebih sama dengan yang pertama, tapi dia itu akan ada 2 kondisi seperti itu. Jadi dia itu buat algoritma program untuk menentukan nilai terbesar dari 3 nilai yang dimasukkan. Nah, ini dia flowchart-nya. Nah, kita langsung saja. Tadi juga sudah bahas untuk flowchart ini. Oke, ini dia. Kita save dulu, kita buat file baru. Oke. 3. Oke, save. Kita tambahkan di sini C. Variabel C, kita deklarasikan dia itu integer, sini C, sini C. Nah, jadi itu di kondisinya itu mungkin kita pakai logika N dalam sebuah kondisi seperti itu. Jadi
ini tuh else if di sini kan tadi A terhadap B dan A juga lebih besar daripada C, kan nilai terbesar A, seperti itu. Kita kopas saja ininya. Nah, ini B kita ganti jadi A, ini B kita ganti jadi C, jadi nilai terbesar itu B, C. Di sini L saja tanpa ada kondisi. Kita spesifikkan lagi kondisinya, jadi L saja yang diperlukan dengan C, seperti itu. Oke, coba kita jalankan. Sini tuh coba A-nya dulu yang paling besar nilainya. 8, sini 5, sini 4. Nah, seperti itu. 8, 5 jadi nilai terbesar itu A. Sekarang kita coba untuk nilai terbesar supaya dapat nilai terbesarnya itu B. Ini 7, sini 9, sini 1. Nilai terbesar B. Nah, sekarang kita coba ke nilai terbesarnya itu C. Sini 4, sini 4, sini 7. Nah, nilai terbesar itu C. Seperti itu. Untuk soal ketiga dari algoritma if. Oke, kita lanjut ke soal keempat. Buat algoritma, jadi ini itu algoritmanya untuk menghitung nilai akhir mahasiswa berdasarkan nilai tugas UTS, UAS, tugas UTS, UAS yang dimasukkan. Misal NA, nilai akhir sama dengan 20% tugas, tambah 30% UTS, tambah 50% UAS. Nah, itu NH itu NHA jika NA sama dengan 81 lebih besar pada 81 dan NA lebih kecil pada 100. Nah, kalau apa ya? Keterangannya dia itu B jika NA-nya itu 66 dan NA lebih dari sama dengan 66 dan NA-nya itu kurang dari 81 dan seterusnya seperti itu. Bisa dilihat saja dari di slide ini soalnya. Oke, kita buka grafiknya. Nah, ini dia grafiknya. Pertama kita mulai sudah itu kita masukkan nilai tugas, UTS, UAS, sudah itu kita proses untuk nilai NA. NA-nya itu sama dengan 0,2 kali TGS tambah 0,3 kali UTS tambah 0,5 kali UAS. Sudah itu di sini ada 4 relasi, di mana relasi yang pertama itu jika benar dia itu akan nilainya NA-nya itu sama lebih dari sama dengan 81 dan NA-nya kurang dari sama dengan 100. Maka jika kondisi itu betul, maka outputnya itu maka prosesnya itu akan mengeluarkan output A, seperti itu. Dan yang lainnya juga seperti itu. Di sini itu ada A, B, NH-nya itu ada A, B, C, D, dan E, seperti itu. Lalu terakhir itu dia akan menampilkan nilai dari variabel NA dan NH. Jadi itu selesai, seperti itu. Nah, oke, kita langsung aja buat programnya. Saya copy dulu. Kita buat file baru. Namanya lthn4cpp C++. Oke. Di sini saya masukkan nilai yang pertama itu ada nilai tugas, itu ada nilai UTS, itu ada nilai UAS. Lalu kita deklarasikan lagi
jika seumpamanya hasilnya itu plot, digabung untuk prosesnya nanti mencari nilai NA-nya, maka sini NA plot itu NA. Lalu di sini untuk NH-nya itu karena dia itu untuk keterangannya ABC sampai E, maka dia itu kita deklarasikan dia itu dia itu NH itu char seperti itu. Jadi itu sini masukkan nilai tugas UAS UTS dulu, setelah itu UAS, setelah itu tugas UTS UAS seperti itu. Nah, tadi kalau tidak salah di flowchart-nya itu akan ada sebuah proses menghitung NA. Kita lihat lagi 02, 03, 05. Oke. Tugas UTS UAS 203. Oke. 02 kita kalikan dengan tugas, yaitu kita tambah 03 kita kalikan dengan UTS, yaitu kita tambah lagi, kita 0, tambah 0,5 kita kali nilai UAS. Nah, seperti itu. Lalu yaitu kita buat kondisi untuk menelitikan untuk mencari value dari variabel NH seperti itu. Ini itu kalau seumpamanya NA-nya itu kembali 81 100 66 55 40. Oke, ini lebih 81. Oke, dan sama dengan kurang lebih dari 100. Nah, ini kita masukkan proses NH sama dengan A. Kita lihat kembali dulu. Oke, betul. Ini kita copy paste lagi. Oke. Di sini 66. Ini 81. Ini maaf, ini 80. 81 66. Oke, tidak pakai sama dengan 80. Ini lagi kita copy paste lagi. Nah, di sini 55, sini 66. Itu kita copy paste 55 66. Ini 40 55. 40 55. Oke. Sini 40, sini 55. Oke. Jadi sini kita copy paste lagi. Oke. Akan tutup kurung sini L saja. Oke, ini dia. Ini B. Ini C. Ini D. Dan yang terakhir adalah E.
Jadi nilai huruf terakhir itu adalah E. Nah, kita buat outputnya. Apa ya? Code nilai angka sama dengan NA. Ini juga kita buat code nilai sama dengan NH. Oke, kita tambahkan NBL supaya N-line, itu artinya N-line, agar nanti akan habis terjadi output maka akan terjadi di baris berikutnya gitu, agar tidak satu baris. Nah, kita coba, kita run. Char, ada yang salah. Oh iya, kalau char itu tidak boleh pakai tanda kutip 2. Oke, coba kita jalankan. Oke, ternyata itu dia. Sini nilainya 80. Kita kasih 85 saja semua. 5, 85, dan 85. Maka nilai angkanya itu 85. Nilai hurufnya itu di sini coba huruf. Oke. 78, 56, ini 780. Maka nilai angkanya itu 72,4, nilai hurufnya B. Coba kita cari nilai hurufnya itu E. 30, 20, 17. Nah, nilai angka 20,5, nilai huruf sama dengan E. Oke. Ya, berhasil. Kita lanjut lagi ke contoh soal algoritma switch. Oke. Nah, ini dia switch. Sini soalnya tuh buat algoritma. Sini algoritma dan program switch untuk memilih penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi sini ada mulai masukkan pilihan operasi. Setelah itu ada case 1, case 2, case 3, case 4. Oke. Langsung saja. Kita buat programnya. Di sini itu LTHN 5. Oke. Masukkan dulu. Kita copy paste dulu. Di sini kita hilangkan. Oke. Lihat kembali. Switch. Pilihan. Masukkan. Ada coba.
Oh ya, jadi sini kita langsung masukkan pilihan operasional. Oke. Oke. Di sini kita pasang integer pilihan. Yaitu karena nanti akan ada proses penjumlahan perkalian, maka ada dua variabel nih, tulis A dan B, dan kita juga memerlukan hasil. Oke, jadi yang pertama itu kita buatkan pengeluarannya, pilih operasi seperti itu. Sini ENDL line, sip, copy paste dulu, nanti kita ganti kata-katanya. Ada 4 operasi kalau salah. Yang pertama itu penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, yang keempat pembagian. Oke, kita tes dulu. Oke, sip. Setelah itu kita masukkan pilihan code. Pilihan. Kita buat inputan untuk variabel pilihan. Oke. Setelah itu di sini kita akan membuat algoritma switch. Kita masukkan sini variabel pilihan. Setelah itu pilihan, setelah itu kita tentukan ada berapa case, karena sini ada 4 operasi, maka di sini ada 4 case, seperti itu, case pertama. Nah, gimana case pertama itu? Gimana guys, pertama itu akan ada penjumlahan seperti itu, maka di sini kita buat inputan, masukkan nilai A, nilai A. Masukkan nilai A, seperti itu. Di sini tambahkan lagi inputan, kin A, seperti itu. Sebelumnya saya coba jalankan kalau salah. Oke, operator. Oke, berarti ini begini. Hot. Jadi ini bisa B,
Ini B, kita masukkan operasi, hasil sama dengan tampilkan hasil, input salah. Oke, hasil sama dengan hasil A tambah B. Nah, setelah itu kita buat output code-nya itu code-nya itu hasil perkali hasil penjumlahan kah? Penjumlahan saja, penjumlahan sama dengan hasil, variabel hasil. Oke, kita coba dulu caraan apakah ada masalah. 4 tambah 5 dan 9. Oke, sudah benar. Bukan pilihan. Ini kita copy paste saja. Oke, ini 2. 3, sini 4. Di sini pembagi perkalian, di sini pengurangan perkalian pembagian. Nah, untuk defaultnya bisa kita tulis default. Kita tulis sini default. Bisa kita tulis sini outputnya kita sesuaikan dengan di flowchart itu input salah. Oke, kita akan tuliskan input salah. Oke, ini dia input salah. Jadi seperti itu. Oke, mungkin seperti itu. Itu untuk algoritma switch kita coba jalankan. Semoga jalan. Pilih operasi. Yang pertama itu kita coba penjumlahan kembali 9. Kita tambahkan 22. Oke. Oh iya. Jadi jangan lupa di setiap salah satu case itu, kalau sudah menemukan hasil jangan lupa kita melakukan break agar dia agar prosesnya itu berhenti seperti itu. Nah, kita break dan default juga kita break. Nah, seperti itu. Kita coba jalankan ulang. 9 tambah 67. Masuk penjumlahan 0. Kita akan coba lagi. Kita coba lagi 2. 2 itu 9 kurang 3. Hasilnya 6. Kita coba lagi yang perkalian. 4 kali 5. Kita pilih nomor 3. 4 kali 15. Hasilnya 60. Coba lagi yang pembagian. Di sini ada 12. Kita bagi 4. Hasilnya 3. Oke, kalian sudah jalan sebagaimana mestinya. Jadi ini dia untuk algoritma switch. Kita lanjut lagi untuk algoritma berikutnya, yaitu algoritma looping.
Nah, ini dia algoritma looping. Jadi untuk soal pertama itu bisa kita lihat buat algoritma dan program untuk menampilkan teknik informatika sebanyak nilai yang dimasukkan. Seperti itu. Nilai yang dimasukkan. Jadi kita bisa lihat pada flowchart-nya, itu mulai, sudah itu kita memasukkan nilai N, sudah itu kita proses I sama dengan 1, kita masukkan nilainya, value-nya. Nah, di sini ada relasi. Jika I kurang sama dengan N, maka N tadi itu nilai yang kita masukkan, maka jika seumpamanya itu betul, dia akan menampilkan output teknik informatika seperti itu. Lalu akan bertambah lagi proses I sama dengan I tambah 1. Lalu akan diinisialisasi sampai seterusnya. Sampai I-nya itu melebihi N. Nah, jika seumpamanya relasinya I kurang sama dengan N, jika hal tersebut salah, maka prosesnya akan selesai seperti itu. Nah, oke. Kita masuk ke Corelblog kembali. Kita buat, oke, sini aku hapus dulu. Latihan 6. Kita save. Kita hapus dulu. Nah, kita lihat kembali untuk variabelnya N dengan I. Oke. N dengan I. N dengan I. Sama-sama kita deklarasikan tipe data integer untuk variabel N dengan I. Oke, kita code. Kita output. Masukkan nilai. Masukkan nilai. Oke. Masukkan nilai. Kin. N. Oke. Maka di sini saya akan buat dua perulangan. Ini mana itu perulangan pertama itu ada perulangan while dan yang kedua itu ada perulangan for. Oke. Pertama itu while. Ini while. Di mana while itu maka kita lihat kembali untuk kondisinya I kurang lebih sama dengan N. Oke. Tapi sebelum itu kita masukkan dulu, atau kita langsung saja I sama dengan while. I sama dengan kurang lebih sama dengan N. Seperti itu. Sudah itu kita buat output teknik informatika. Teknik informatika. Nah, kita tambahkan I sama dengan I tambah 1. Oke. Tadi di prosesnya itu kita harus deklarasikan, kita inisialisasikan. Ini kita inisialisasikan I sama dengan 1. Oke. Yuk kita jalankan. Code. Oh iya. Oke. Jika seumpamanya 1 list 4, maka ini diperbaiki dulu. Pakai N line. Oke, kita ulang. Oke, sudah dengan N line. Kita masukkan 4. Teknik informatika. Oke, seperti itu. Untuk while-nya. Coba kita kita buat untuk perulangan for-nya.
Oke, for i for i sama dengan 1. Karena kita sudah apa ya, inisialisasikan untuk, jadi tidak perlu i saja, bisa juga, atau kalau kita mau hapus juga bisa, kita lakukan i sama dengan 1. Maksudnya hapus yang ini. Oke, i kurang lebih dari n sama dengan increment, maaf, i plus, atau bisa juga i sama dengan i tambah 1. Sini i. Oke, di sini saya keluarkan outputnya. Kita copy yang ini saja, kode informatika. Oke, kita langsung run saja. Semoga bisa. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ini untuk soal pertama untuk ping. Sekarang kita ke soal kedua. Yang dimana itu buat algoritma dan program untuk menampilkan bilangan n dari 1, untuk menampilkan bilangan n dari 1 sampai 100. N-nya itu inputan, seperti itu. Oke. Kita langsung saja. Oh iya, ini flowchart-nya kita bahas dulu. Pertama itu mulai, sudah itu kita akan menginputkan n. Sudah itu kita inisialisasikan i sama dengan n. Sudah itu ada perulangannya i. Jika sini ada kondisinya itu i lebih kecil dari sama dengan 100. Jika memang itu betul, maka dia akan menampilkan i nilainya tadi. Perulangannya sudah itu akan diinkremenkan i sama dengan i tambah n. N-nya itu masukkan tadi. Nah, setelah itu dia akan mengulang. Nah, mengulang-ulang terus sampai kondisinya itu salah. Setelah salah, maka prosesnya itu akan berakhir. Kita langsung saja di sini. Oke. Kita copy paste dulu. Kita buat empty. Yang baru kita save. Ini latihan 7. Oke. Kita save. Nah, variabelnya juga ada 2. N dengan i. Kita masukkan, ini bukan masukkan nilai, mending bilangan kelipatan. Itu i-nya itu sama dengan n, karena kita akan inputkan. Ini kita hapus. Oke, setelah kita hapus di sini kita masukkan perulangan while. Sebentar untuk perulangan for-nya, i kondisinya tadi i lebih kecil dari sama dengan dari lebih kecil sama dengan dari 100, maka code i, supaya kita pakai baris baru juga, n-line, kita tambahkan increment i sama dengan i tambah variabel n. Oke, kita coba apakah berhasil. 6. Nah, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54. Oke, berhasil. Coba kita akan memakai perulangan for.
salah. Mhm. Mhm. Hmm. For i sama dengan lebih dari itu, kita incrementkan i sama dengan i tambah n. Keluarannya itu i and del. Kita copy paste saja ini. Oke, kita langsung run. Semoga berhasil. 2. Oke, ternyata berhasil. Nah, ini untuk looping keduanya. Sekarang kita ke berikutnya, looping ketiga. Oke, soalnya itu buat algoritma dan program untuk memasukkan nilai. Jika nilai yang dimasukkan bukan 0, maka program akan meminta kembali untuk memasukkan nilai. Jika nilai yang dimasukkan 0, maka akan dihitung jumlah nilai yang dimasukkan dan selesai. Nah, artinya ini di sini kita harus memakai algoritma do while, looping do while. Oke, ini flowchart-nya. Mulai. Pertama itu mulai. Setelah itu kita masukkan inisialisasikan jumlah sampai dengan 0. Sudah itu kita masukkan n, nilai dari variabel n. Sudah itu kita proses jumlah sampai dengan jumlah tambah n. Lalu di sini ada relasi yang dimana jika seumpamanya n tidak sama dengan 0, maka jika seumpamanya itu true, kita akan memasukkan nilainya kembali. Nah, jika nilainya jika nilainya 0, maka akan menampilkan jumlah seperti itu, baru selesai. Oke, kita coba saja langsung. Oke, ini dia. Kita copy paste dulu lagi, kita buat file baru. Oke, ini dia stream ht8. Kita save. Oke. Kita lihat lagi tadi variabelnya apa saja. Jumlah dengan n. Oke. 2 saja variabelnya, jumlah dengan n. Ini jumlah itu kita masukkan nilai. Nah, untuk yang diisikan itu untuk variabel n-nya. Ini kita hapus, kita buat do, karena ini akan memakai algoritma do while, maka akan seperti ini. Code-nya masukkan nilai, kita copy paste saja. Nah, itu kita jumlah. Ini sama saja ya. Jumlah nilai, jumlahnya itu sama dengan 0. Lihat kembali lagi. Oke. Jumlah dengan jumlah tambah n. Maka sudah itu kita buat while n kita sama dengan oh itu sama dengan 0. Maka code-nya itu udah kalau code jumlah dengan sama dengan kita masukkan variabel jumlah.
Kita coba run. While n tidak sama dengan tuh. Oh, di sini tidak. Aduh. 2. Oh iya, di sini itu titik koma saja, tidak perlu ternyata. No. Nah, seperti ini. Nah, coba kita jalankan. Oke, 25, tidak bisa, 6, 7, 8, 9, 10. Tidak akan bisa sampai memang yang kita inputkan itu 0. Seperti itu. Jika seumpamanya 0, maka dia akan menjumlahkan hasil dari inputan-inputan yang memang yang bukan nolnya tadi, yang dimasukkan. Seperti itu. Kita coba lagi. Di sini coba masukkan langsung 0. Sebenarnya itu tidak ada, jumlahnya 0. Karena memang inputan selain 0 itu tidak ada. Nah, di sini coba masukkan 7788, udah berapapun tidak akan menghasilkan kecuali nolnya ini diberatkan, kita sudah akan menjumlahkan begitu. Kita 0. Maka hasilnya 1290. Seperti itu. Oke, itu dia untuk looping ke algoritma looping ketiga yang memakai perulangan do while. Oke, kita selanjutnya kita ke nested if. Oke, di sini bisa dilihat di gambar yang ini, tabel harga tiket per orang. Ada Jakarta ekonomis berapa ini? 1, 2, 3, 1 juta. VIP-nya itu 15 juta. 1, 2, 3, 2 juta. VIP-nya itu 2,5 juta untuk Bali tadi. Nah, di sini dia call-nya. Jika memasukkan kode tujuan 1, berarti tujuannya adalah Jakarta. Jika memasukkan kode tujuan 2, berarti tujuannya adalah Bali. Jika memasukkan kode kelas E, berarti kelasnya adalah ekonomi. Jika memasukkan kode kelas EV, berarti kelasnya adalah VIP. Inputan adalah jumlah tiket yang dibeli. Output adalah jumlah harga yang harus dibeli. Oke, 1 Jakarta, 2 Bali. Untuk E-nya itu ekonomi, V-nya itu kelas adalah VIP. Inputannya adalah jumlah tiket. Inputan jumlah tiket. Inputan jumlah tiket, sudah itu outputnya adalah jumlah harga yang harus dibayar. Oke, kita langsung saja kita buat baru lagi. Nah, kita kopas, kita save pilihan 9, kita save. Oke, jadi kalau dilihat dari soalnya tadi itu yang pertama ada apa ya namanya, ada tujuan, itu ada jumlah harga, jumlah harga dan total. Kita masukkan chart karena dia akan memakai huruf EV untuk memilih sebuah kelas. Di sini kelas saja. Oke. Nah, kita buat code. Sini pilih tujuan. Oke, tujuan. And line. Line. Oke. 1 itu Jakarta. Yang kedua tadi itu Bali. Oke, Bali dan Jakarta. Jakarta, Bali. Oke, di sini kita kita masukkan inputan pilih tujuan.
Tadi ya berarti. Oke. Oke sih. Sudah itu bikin tujuan. Oke. Ini kelas. Ini kelas. Kelas ekonomi. Ekonomi. Ekonomi dan VIP. Kan tadi dia memakai chart. Artinya bukan memakai DVD, bukan memakai angka. Jadi kalau begini itu dia, kita hapus di sini. Oke, berarti di sini itu ini V. Pilih kelas. Oke, kalau sudah berarti kita tentukan jumlah tiket. Kita lihat flowchart tujuan 1E. Tentukan tujuan kelas jumlah. Oke, kita masuk ke habis tujuan pertama tadi sudah jumlahnya lagi kita masukkan. Oke, jumlahnya kita masukkan. Wah, tiket saja. Ini jumlah. Oke. If kita buat kondisi di mana seumpamanya jika tujuannya sama dengan 1, maka kita tambahkan lagi if. Nah, inilah yang dibilang mengapa dinamakan nested if, karena if ada dalam if lagi, seperti itu. If kelas sama dengan kalau chart pakai kutip 1, nah maka harganya itu harga sama dengan tujuannya ya 1.500, 1 juta. 1 juta. Kelas E dengan sini kita else harga 1.500, 1.500.000. Nah, seperti itu. Ini else-nya lagi else. Kita copy paste saja. Untuk nah, ini copy paste saja. Oke. Ini sini tetap ini kita ganti jadi 2. Kita lihat kembali dulu. Jika false, maka akan di sini false. Oke. Tidak perlu ada kondisi berikutnya. 2. Tadi untuk harga tujuan ke Bali untuk kelas ekonomi itu 2 juta. Untuk VIP-nya 2,5 juta. Nah, setelah itu kita buat prosesnya yang dimana akan total itu
total dari seluruh. Saya tidak bingung sini, kita ganti variabelnya tiket ini total sama dengan total maaf total tiket kali harga, seperti itu, tiket kali harga. Kita buat output code total harga yang harus dibayar adalah, kita masukkan output, kita keluarkan nilai dari variabel total. Oke, selesai. Coba kita run. Oh iya. Oke, semoga berhasil. Kita coba pilih Jakarta dulu. Sini kelasnya ekonomi, jumlah tiket 3 dulu, yang harus dibayar 4.500.000. Oke, sudah betul. Kita coba lagi untuk Jakarta, untuk kelas VIP-nya. Untuk 5 tiket 1.500.000. Kayaknya masih ada kesalahan sih. Akan ulang. Di Jakarta 2 tiket 1.500.000 ya. Harusnya harganya di sini itu oh iya, harusnya harganya di sini. Oh iya, coba kita masukkan ulang. 2. Jadi karena di sini itu char-nya char-nya itu besar, kapital, maka harus kita pakai juga kapital. Tidak bisa memakai kecil. Nah, seperti itu. Yang dibayar adalah 2 juta. Sudah cocok. Satu kali kita pakai besar 5. Dibayar 7.500.000. Oke, sudah benar juga. Untuk Bali kita pakai yang kelas ekonomi 5. Nah, ini bayar 10 juta. Oke. Di sini Bali kita pakai kelas VIP 4. Nah, yang dibayar juga 1 juta. Sudah benar dan sudah sesuai operasi. Oke, itu dia nested if. Yang pertama, itu kita lanjut lagi ke nested if kedua. Oke, bisa dilihat di sini. Untuk flowchart-nya di sini juga ada soalnya. Jadi ini flowchart untuk mengkategorikan penduduk miskin dengan tidak. Nah, di mana itu bukan penduduk miskin jika umurnya lebih sama dengan 18 tahun, sudah bekerja dan biaya hidupnya lebih dari 300.000. Nah, yang kedua itu umurnya kurang dari 18 tahun dan masih sekolah. Nah, itu tadi untuk bukan penduduk miskin. Nah, untuk penduduk miskinnya, yang pertama, jika umur lebih dari sama dengan 18 tahun sudah bekerja dan biaya hidup kurang dari 300.000. Yang kedua, umur sama dengan 18 tahun dan belum bekerja. Yang ketiga, umur kurang dari 18 tahun dan tidak bersekolah. Seperti itu. Jadi ini flowchart-nya, pertama itu mulai, lalu kita inputkan yang pertama itu masukkan umur. Setelah umur,
di sini dia itu relasi jika umurnya lebih dari sama dengan 18, jika seumpamanya dia itu betul kondisinya, maka akan berlanjut ke masukkan status bekerja. Sudah itu kita masukkan status bekerja, kita input, ada lagi relasi jika memang sudah bekerja, maka akan akan sudah maka kita harus masukkan lagi pendapatan per bulan dan jumlah tanggungan seperti itu. Nah, setelah itu akan ada proses di mana biaya hidup sama dengan pendapatan per bulan bagi jumlah tanggungan. Seperti itu. Lalu ada relasi lagi, biaya hidup kurang dari 300.000. Jika salah, maka bukan penduduk miskin. Jika benar, maka dia itu penduduk miskin. Nah, kedua proses itu sudah selesai. Nah, kita lanjut lagi. Tadi itu dimasukkan status bekerja. Jika memang belum bekerja, maka dia itu penduduk miskin langsung. Tentukan dikategorikan penduduk miskin langsung. Nah, di sini tadi juga umur lebih dari sama dengan 18. Nah, jika itu salah, kita masukkan status sekolah. Nah, di sini ada dua kondisi di mana itu dia relasinya masih sekolah. Jika salah, dia itu penduduk miskin. Dan jika benar, dia itu bukan penduduk miskin. Seperti itu. Oke, kita langsung buat saja untuk programnya. Copy paste dulu. Kita buatkan file baru. Oke. Latihan 10 ya. 10. Oke. Oke, yang pertama itu kita bisa lihat sekolah kerja. Oh ya. Sini pertama itu integer, ada umur dulu tadi. Sudah itu umur, masukkan pendapatan kerja. Masukkan pendapatan per bulan, jumlah tanggungan. Oke. Ini pendapatan tanggungan. Oke. Sama dengan apakah ada lagi? Oh iya, ini dia biaya hidup juga. Nanti itu adalah prosesnya. Biaya hidup. Oke. Jadi untuk caranya tadi itu kalau tidak salah sekolah dan bekerja. Bekerja saja. Oke. Jadi itu pertama itu karena tadi umur sama dengan umur sama dengan ini umur. Kita buatkan if jika tadi umurnya lebih sama dengan 18 tahun, maka sini saya buatkan langsung else-nya dia ini else. Kita masukkan lagi code. Kita lihat kembali flowchart-nya. Umur 18, masukkan status bekerja. Status bekerja sudah berarti sudah bekerja. Jadi dia itu boolean. Atau kita bilang jawabannya iya atau tidak saja. Ya atau yes or no. Atau Y atau T. Nah, Y atau tidak. Y atau T saja. Nah, setelah itu kita masukkan sini dia itu kerja. Oke. Code jika seumpamanya if kerja sama dengan Y, maka
maka code jumlah code code pendapatan per bulan, jumlah pendapatan per bulan, jumlah tanggungan. Pendapatan per bulan. Alhamdulillah. Bulan. Berarti ini tuh pendapatan. Oke. Pendapatan misalkan tanggungan. Tanggungan tanggungan itu prosesnya di mana pendapatan dibagi tanggungan untuk mencari biaya hidup. Oke, biaya hidup, pendapatan, tanggungan dibagi. Oke, sudah. Maka jika semuanya biaya hidupnya tadi itu biaya hidupnya 300. Oke. Biaya hidupnya 300.000. Biaya hidup kurang dari 300. 5 nolnya. Oke, 300. Code penduduk miskin. Oke. Jika seumpamanya else code bukan penduduk miskin. Oke, seperti ini. Jadi else-nya itu sudah bekerja tidak, umurnya. Oke. Kita lihat kembali. Jika belum, dia langsung penduduk miskin saja. Else. Nah, jadi itu langsung penduduk miskin saja. Seperti itu. Di sini juga else-nya. Oke. Else-nya itu code. Karena tadi ditanyakan sudah bersekolah, maka kita buatkan dulu output pertanyaan sudah sekolah, pertanyaannya juga ya atau tidak. Mungkin sekolah. Oke. If sama dengan sekolah out bukan penduduk miskin. Else bukan seperti itu. Kita coba langsung. Miskin. Oke. Lupa ditambahkan titik komanya. Ya. Code else. Code-nya itu keluar.
Ini operasi operator chain. Oh iya, harusnya itu di sini ada chain. Iya, koma. Nah, harusnya kayak begini. Oke, umur 19 tahun. Sudah bekerja tidak? Ada kesalahan lagi. Kesalahan lagi tadi itu berhentinya di sehabis sudah bekerja tidak 19. Oh, di sini tidak ada inputan berarti. Harusnya di sini chain. Oke. Semoga. Oh, iya banyak ternyata ya. Sini chain. Sini juga chain. Oke, 19. Oke, sudah bekerja tidak untuk miskin. Kita coba lagi 19. Ya. Kita coba pendapatan per bulan 400. Tanggungan 3 untuk miskin. Coba kita masukkan lagi 19. Ya. Pendapatan per bulan itu 12 juta bagi 4, bukan penduduk miskin. Sudah benar. Coba kita masukkan umur di bawah 19 tahun, katanya 17. Sudah sekolah? Belum. Penduduk miskin. Sekarang kita coba lagi. Umur 17. Sudah sekolah? Ya, bukan penduduk miskin. Oke, itu dia untuk nested loop. Untuk nested loop kedua. Sekarang kita ke nested loop ketiga. Nested loop, maaf, nested if maksud saya tadi. Nah, ini dia nested if. Nah, jadi untuk nested if ketiga itu kita akan membuat apa ya? Dan bisa jadi di dalam blok if ada blok looping for while dan do while. Misalnya terdapat dua pilihan menu dengan kelipatan n dari 1 sampai 100 atau faktorial. Nah, jika memilih satu, maka program akan meminta masukkan nilai n dan akan ditampilkan bilangan kelipatan n dari 1 sampai 100. Jika memilih dua, maka program akan meminta memasukkan nilai faktorialnya. Oke, kita akan coba. Bismillah. Kita copy paste dulu ini. Kita empty. Itu kita save dulu untuk ke 11. Oke, yang pertama itu kita lihat kembali ada n, ada kita akan memilih atau pilihan menu, pilih sudah itu ditampilkan bilangan F1 di. Oh iya, buatan faktorial. Oke.
Oke, berarti F, F, F. Oke, kita coba dulu. Integernya tuh ada pilih, ada n, ada itu dulu. Kita coba dulu code supaya cepat sedikit. Tadi sudah ada ini. Pilih apa? Pilih menu. Tadi pilih menu kan? Oke, pilih menu. Yang pertama itu ada bilangan kelipatan n dari 1 sampai 100. Bilangan kelipatan n dari 1 sampai 100. Faktorial. Oke. If pilih 1 sama dengan code kita pakai bilangan 1 sampai 100. Seperti kita sini juga membutuhkan i. Di sini juga kita inisialisasikan memang i sama dengan 1. Code-nya itu masukkan bilangan kelipatan, bilangan kelipatan. Oke, bilangan kelipatan. Mungkin berarti kalau masukkan bilangan kelipatan tadi itu kan sudah pakai n. Ini n. Setelah itu n dari 1 sampai 100 adalah NDL. Oke. Ini juga for i sama dengan dari 100 sudah itu i sama dengan n. Oke, sama dengan n. Code nih. Oke. Sekarang dulu. Gambar mana? Oke sih. Masukkan bilangan kelipatan 4. Ini bagusnya bilangan kelipatan seperti itu.
Nah, ini dia. Udah berhasil ya. 1. Bilangan kecepatan 7. Oke, bilangan kecepatan 7 dari 1 sampai 100 adalah Oke, betul. Jika sudah, maka sekarang kita beralih ke menu kedua, yang dimana akan apa ya namanya? Dimana itu faktorial. Else if pilih sama dengan 2. Nah, pilih sama dengan 2. Maka kita memerlukan code out inputan out keluaran, masukkan bilangan faktorial, masukkan bilangan faktorial atau nilai faktorial yang akan dihitung. Oke. Kin kita n saja. Sudah itu if jika n besar pada 1, maka kita akan melakukan perulangannya i sama dengan j i sama dengan n j i-nya itu lebih besar pada 1. Setelah itu kita dekrementkan i kurang-kurang, maka berarti ini faktorial. Di sini saya tambahkan variabel faktorial untuk prosesnya, jadi faktorial i kali i. Nah, jadi faktorialnya itu harus ada nilainya sih sebenarnya. Jadi faktorialnya itu nilainya 1 juga, seperti itu. Ya, nilainya 1. Nah, jadi setelah itu di sini kita pengeluaran code-nya itu n dengan faktorial. Di sini kita tambahkan else code setelah input. Nah, kita coba kita run dulu. Ada yang salah. Oh iya, ini pakai titik koma. Kita coba lagi untuk faktorial 2. Masukkan nilai faktorial yang akan dihitung.
Bisa kita pakai 4, 5, 6. Oke. 6 faktorialnya 720. Oke, kita coba lagi faktorialnya 2. Sorry. Tadi menu kedua kita pilih, jadi faktorialnya 2. Oke, faktorial dari 2 itu 2. Kita coba lagi faktorial 3. 3. Oke. Faktorial 3 itu 6. Oke, berarti kayaknya sudah cocok. Jadi, untuk video ini, untuk pembahasan algoritma dan pemrograman, materi if, switch, loop, looping dengan nested if seperti itu. Mungkin kalau ada kurang atau kesalahan dari saya mohon dimaafkan. Adapun kata-kata yang tidak jelas serta kurang didengar ataupun yang lain, mohon dimaafkan. Jadi terima kasih. Jadi saya tutup dengan ucapan alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.